Ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, Syailillah, Syailillah, Syailillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadratul kiram para alim ulama, sesepuh diri sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, Jaki, tuan rumah Bapak Nur Hadim, tuan lingkungan, sangat terhormatin, lebih khusus pengasuh pondok pesantren As-Sunnah Dudu, Gus Anwar Sadar, sangat terhormat takdimi, sederajat jamaah rutin malam Sabtu Legi, sangat terhormatin teman-teman Al-Banjari Al-Hikmah, sahabatan kaula banggakan. Pertama-tama kami bersama syukur kepada Allah jika dina udah sampai jenengan, jika ada paringin kesehatan juga kesempatan sehingga udah sampai jenengan bisa menghadiri acara rutin ngaji bersama jika ada malam Sabtu Legi. Udah sempat jalan dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kali salawat salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sahabat terhormatan, untuk acara malam mungkin kita ditok pertama pembukaan acara senomor 2 kita ditok ngaji bersama sekaligus doa. Sebelum acara kedua ini terbuka dan baca suatu Fatihah dengan harapan mudah-mudahan pada Allah senantiasa kita selalu diberi kesehatan, juga diberi kesempatan sehingga Buddha serta jenengan bisa ngaji bersama, tidak ditok nambah ilmu juga yang terlalukan bukan serempatan senantiasa oleh barokah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk acara selanjutnya kita ditok ngaji bersama dan beliau Gus Anwar Sadar yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'du. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bisin. Al-hadis al-kamakal. Dumateng para kiai, para ustaz, para tokoh masyarakat yang sangat kami muliakan, khususnya tokoh masyarakat dusun Sumbersari Gadungan dan Purut yang kami hormati. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita semuanya masih ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ngaji bareng tentang praktek ubudiyah yang kita agendakan 1 bulan sekali, yakni setiap malam Sabtu Legi. Dan alhamdulillah kegiatan ini
kesempatan ini banyak memberikan manfaat kepada kita semua untuk mengawal proses ibadah kita. Kita harus sadar dan paham bahwa manusia itu memiliki tugas untuk menyembah terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, yakni menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menyembah itulah bentuk kesadaran kita bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tak memiliki kekuatan apa-apa, sehingga kita harus tunduk pada Zat yang Maha Kuasa yang kita buktikan dengan adanya ubudiyah, yakni melaksanakan ibadah, sholat, zakat, dan semua praktek-praktek ibadah yang mengarah kepada sholat seperti taharah dari najis dan taharah dari hadas dan yang lain-lain. Ini harus kita semangatkan. Praktek ibadah ini harus kita tingkatkan. Namun tidak lupa, ibadah akan bisa diterima ketika ilmu ibadah itu telah kita praktekkan. Jadi ibadah bukan hanya sekedar tepat-tepatan. Melaksanakan sholat bukan hanya sekedar mungkin itu, bukan itu, tapi ada ilmunya. Ilmu yang disampaikan oleh orang yang paling mengerti terhadap kehendak Tuhan. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ini ingin menyembah Allah, otomatis kita harus ikut terhadap orang yang paling paham terhadap Allah. Siapa itu? Ya Rasulullah. Makanya Rasulullah yang mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian semuanya seperti halnya aku salat. Rasulullah memerintahkan ini bukan hanya sekedar perintah, tapi kita supaya sadar bahwa yang paling mengerti terhadap kehendak Tuhan adalah Nabi Muhammad. Makanya kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad, otomatis ya harus melaksanakan sholat, harus melaksanakan wudu, harus melaksanakan bersuci dari najis dan yang lain-lain. Jadi ibadah sekali lagi bukan hanya tepat-tepatan, ya kemungkinan ini benar, bukan hanya kemungkinan, tapi harus betul-betul benar. Dan itu harus ada ilmunya dari para ulama yang nyambung ke Rasulullah SAW. Jadi sering saya katakan, kantong bolehlah kosong, tapi sholat jangan pernah bolong. Jadi kita boleh tidak punya uang, tapi jangan pernah meninggalkan sholat. Ini yang harus kita tanamkan dalam hati. Apa? Karena hubungan sholat itu adalah hubungan kesadaran seorang hamba akan adanya Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau orang yang sholat ini seakan-akan dia itu lupa kalau adanya Tuhan yang menguasai jagat raya ini. Makanya kita perlu terus sadar, kita itu susah-susah, kita itu melarat, kita itu lemah. Ini berarti justru harus sadar ada Zat yang Maha Kaya, ada Zat yang Maha Kuasa. Siapa? Allah. Kalau kita sudah sadar Allah yang Maha Kaya, ayo kita menyerahkan diri kepada Allah, supaya nanti Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, sehingga kata Rasulullah, utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun di negara Cina. Maksudnya apa? Kalau mau betul-betul ilmu itu walaupun jauh, kok ada sumber ilmu di situ, ayo ambil. Nah sekarang juga gitu, utlubul ilma walau bidaruna. Walaupun bidaruna. Kalau kiranya sekarang ada ilmu cara mensucikan najis, cara
praktek wudhu itu diajarkan di Darungan, ya monggo, walaupun dari Talang, Sabrang, Talang, Kerajaan datang. Dengan arti apa? Tempat manapun itu mungkin jadi sumber ilmu. Ini yang perlu kita perhatikan. Menurut saya bukan mustahil Darungan nanti juga akan menjadi pusat pendidikan agama. Bukan mustahil. Porot juga akan menjadi pusat pendidikan agama. Bukan mustahil. Buktinya apa? Contoh kecil. Malam ini kita bisa datangkan ilmu dan kita datangkan orang yang bisa ilmu. Ya. Di Porot kapan hari juga kita datangkan ilmu dan bisa datangkan orang yang cari ilmu. Bukan mustahil kalau suatu saat di Darungan muncul orang alim, ya, yang bisa mengayomi masyarakat Darungan, di Pulut bisa mengayomi masyarakat Pulut, mendirikan madrasah sehingga generasi muslim, generasi santri ini muncul di Darungan ini. Monggo kita semangatkan. Dan perlu kita ingat, sesuatu yang besar itu muncul dari yang kecil. Ya mungkin sesuatu langsung jadi besar, pasti kecil dulu. Kecil diistiqomahkan. Pasti bukan mustahil nanti akan menjadi besar. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, ibu-ibu ada ini. Repot kalau biasa ngisi majelis ibu-ibu. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan Allah, mari kita istiqomahkan ini, kegiatan seperti ini, dan perlu kita tingkatkan, perlu kita besarkan. Maksudnya apa? Perlu kita ajak yang lain untuk mencari ilmu. Jadi kalau sekarang mungkin ini ada yang ngajar 40 orang, mungkin minggu depan kita targetkan. Kalau satu orang ngajak satu orang yang belum pernah hadir, maka insya Allah akan menjadi lebih banyak. Maksudnya apa? Akan menjadi lebih mudah lagi nanti melakukan perubahan peradaban yang ada di desa Talang ini. Peradaban yang awalnya mungkin belum mengerti ilmu, dengan adanya kegiatan-kegiatan ini menjadi peradaban yang penuh ilmu. Apa peradaban itu? Gaya hidup yang penuh ilmu. Yang mungkin awalnya kita cara berpakaian, misal, ya pokoknya berpakaian aja. Tapi ketika jenengan punya ilmu, maka ngerti bagaimana cara berpakaian yang dikehendaki Rasulullah. Mungkin kita awalnya makan, ya pokoknya makan saja. Tapi ketika ngaji, jenengan ngerti caranya makan yang baik menurut Rasulullah. Ini maksudnya apa? Gaya peradaban, gaya hidup peradaban yang awalnya tanpa ilmu, ketika dengan ngaji, akhirnya kita penuh dengan ilmu, penuh dengan arahan. Arahan siapa? Arahan orang yang terbaik. Siapa? Rasulullah SAW. Kita meyakini kalau kita ikut Rasulullah yang terbaik, insya Allah kita cipratan baiknya. Dan kita yakini bahwa nanti di akhirat tidak ada orang yang patut kita gandoli keselamatannya kecuali Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini insya Allah nanti saya akan membahas tentang mensucikan najis. Namun sebelumnya ini kita ingin praktek. Ada alim. Kemarin di musolanya Pak Mat Yasin kita sudah terangkan tentang bab wudu, ya, dan saya berikan contoh prakteknya. Namun belum praktek dari panjenengan. Saya sekarang ingin Pak Toha ini nanti praktek wudu dulu, bagaimana yang benar, kemudian kita bahas najis. Ya, kita babnya wudu ini penting. Kalau wudunya salah, bisa sholatnya salah. Jadi wudu ini sentral. Karena kata Imam Ghazali, kata Imam Syafi'i, bahwa wudu adalah syarat dari sahnya sholat. Bukan hanya Imam Syafi'i, insya Allah madzhabul arba'ah semuanya sepakat. Kalau ingin sholat dan punya hadasnya harus dihilangkan dulu dengan cara apa? Wudu, ya. Maka wudunya berarti harus benar. Kalau wudunya salah, ya salah alamat sholatnya. Karena ini jadi salah. Saya minta tadi timba ada timbangan airnya dan bak. Jadi saya terangkan secara singkat, wudu itu ada 6 yang harus dilaksanakan.
pertama niat. Niat itu dalam hati letaknya. Gimana niatnya? Saya niat duduk gitu. Jadi niat itu tidak harus bahasa Arab. Jadi dalam hati saya niat duduk. Boleh niat duduk semisal. Ya. Dan niat ini dilakukan kapan? Niat duduk itu dilakukan pada saat membasuh wajah. Ya. Niat itu di dalam hati. Jadi jenengan ketika basuh wajah gini, ambil air tadi. Nah, ketika pertama gini, disinilah hatinya niat. Saya niat wudhu. Itu wudhu itu. Adapun niat sebelum basuh wajah, misal tiap di lesan tuh, nawaitul wudhu alirofil hadasil ashuri itu hukumnya sunnah. Adapun kewajibannya saat ini, ambil air, kemudian letakkan di wajah ini, niat insun wudhu. Itu cukup sudah. Saya niat wudhu. Nah, ini. Jadi niat itu dalam hati dan dilaksanakan awal kali membasuh wajah. Jenengan basuh wajah berulang kali, kalau di hatinya nggak niat, itu nggak dianggap belum sah wudhunya. Jadi pertama kali. Ya. Ini langsung. Ya. Dan wajah ini harus rata. Mana ratanya ini dari ujung tempat tumbuhnya rambut ini sampai di dagu dan bawahnya dagu. Yang ini telinga, ini, antar telinga. Jadi kalau wudhu tadi, nah, jadi maaf ya, kesadaran. Jadi kalau jenengan wudhunya gini toh, ya, terus di sini kering ini belum sah. Jadi wudhunya harus. Terus dihitung satu kali, kan biasanya wudhu itu diulangi 3 kali ya. Dihitung satu kali itu kalau rata dulu, kalau sudah yakin rata, baru tambahin lagi, ini dihitung 2 kali. Walaupun jenengan 1 kali, 2 kali belum rata, ini belum dianggap 1. Ya. Baru kalau sudah rata, baru dianggap 1. Nah, ini basuh wajah yang kedua. Nah, kemudian kalau ada jenggotnya, kalau jenggotnya tebal cukup keluarnya dong. Tapi kalau jenggotnya arang seperti biasa ya harus digigit. Karena dalamnya harus basah, kulitnya harus basah. Di sini jenggot tebal siapa? Pak Beri. Hati loh. Ah itu. Kayak orang Palestina. Jadi cukup luarnya dong ini, luarnya. Tapi sunnah untuk diginikan. Jenggot sebatas mana dikatakan tebal? Kalau jarak 1,5 meter, misal saya dengan Pak Imam, kelihatan kulit saya kan? Nah ini dikatakan tipis berarti. Kalau tidak kelihatan 1,5 meter ini, kulitnya tidak kelihatan, berarti itu jenggot tebal. Ngadu. Kalau dari kan tidak kelihatan, gimana? Bahaya tidak kelihatan. Oke, itu berarti membasuh wajah. Kemudian selanjutnya basuh tangan. Nah, yang ketiga basuh tangan. Ini mulai dari ujung sini sampai ke sewu. Ya. Nanti Pak Toha siap-siap praktek. Nah, ini dari sini, ini sampai situ, atasnya sini. Oke. Sebenarnya kewajiban sini, tapi harus ke atasan sedikit. Nah, ini hasil. Jadi kalau jenengan basuhnya gini tok, ini risikonya kering nggak sah. Harus ke atasan. Kemarin ada anak baru di pondok itu hari Sabtu nggak wudhunya kan? Kalau perhatikan wudhunya, begini, wah ini wudhu lah, ini wudhu nggak kenal, terus itu gini, jadi kelambinan ini udah diringkis, udah diangkat, pun ya, terus sholat, upaya, ini kok betul sah. Kalau itu dengan berarti harus diringkis gini, nanti harus sampai sini, ini wudhu. Terus ya dari sini, kalau ada kotorannya dibersihkan. Ini akan dibersihkan. Di kuku-kukunya itu, misal jenengan mari teng kapulogoan, tapi kapulogo, itu dibersihkan. Umpamanya wangel, umpamanya kalau dibersihkan, tidak bisa bersih kecuali luka, ya harus dibersihkan semampunya. Kalau ada batunya, kayak batu hari itu, ya ada batunya.
Sah enggak? Sah. Walaupun betul apa-apa. Nah, sebenarnya tato itu harus dihilangkan. Tapi kalau kita menghilangkan itu bahaya, bisa lecet. Bisa lecet. Sudah harus dihilangkan. Itu biasa sudah. Sah. Sah sudah. Bukan dihilangkan tangannya, hilangkan tangannya. Jadi kalau ada tatonya sah, bener apa pun. Sama dengan mandi besar, mandi besar, misal di sini ada tatonya. Tapi lek pun kadung lagi, lek si guru kadung ya warung dia jalin. Buset oh sah. Aku udah ngomong oleh sah wudhunya, tapi lah hukumnya tetap tatoan bener. Parah, tapi kadung ya stopet istighfar, muka-muka biar disebut disepuro, bener. Jadi pamannya waktu tengah jadi kan pamannya mari junub, bisa lagi hari hubungan suami istri kan wajib mandi. Itu sah wudhu tengah walaupun nggak tahu. Ini tangan dari sana lagi. Nek jenengan mari nang bengkel, kayak tangga misalnya, dasar bengkel yo kudu dibersihani oli-oli niku. Nggih, harus dibersihani. Semampunya pokoknya dibersihani. Nah, kalau sabun dan apa sing ireng-ireng. Nah, targetnya ngeten. Kalau ada pulpen, itu kalau dikerok gini, kok ada bendanya, berarti ini menghalangi air. Menghalangi air. Tapi nek sekedar warna, kados jenengan dolanan kunir, ya, kunir kan ada kulitnya. Nek kulitnya ini sudah bersih, tinggal warnanya tok. Ini tidak masalah. Dikerok tidak ada apa-apa, ini tidak masalah. Warna itu hanya warna. Jadi sing basuh tangan. Kemudian setelah basuh tangan, kedua tangan apa? Usap sirah. Usap sirah. Nah, usap sirah ini ya bisa kepalanya, bisa rambutnya. Pokoknya yang masih di bagian kepalanya. Kalau yang sudah di luar kepala tidak boleh. Seperti rambutnya Pak Suli panjang bisa. Wudhu diambil cokot-cokot. Tak sah. Harus yang ada di sini. Nah, gitu. Walaupun satu rambut. Jadi misal jenengan mari ngomongan, mari surian, wudhu dibasuh ini ya, terus mau dibasahi semua kan ya, ambil sini. Sah. Pokoknya ada di sini, ya. Jangan yang di kepala, diambil di kepala. Sah, walaupun satu rambut. Ini dalam madzhab Syafi'i loh. Kalau kita ikut madzhab lain, harus semuanya. Kalau madzhab Maliki harus gini caranya. Harus semuanya. Gitu. Tapi sunnah, kalau jenengan mau melakukan itu sunnah hukumnya dalam madzhab Syafi'i. Kalau kewajibannya cukup sih. Nah, kalau gondol gimana ya? Gondol gini ya, tidak apa-apa. Pemain gondol gitu. Gimana? Bahasanya di kitab malah bukan musab rambut, musab kepala. Di kitab itu adalah maskubah birroksi, musab sebagian kepala, rambut bagian dari kepala. Jadi walaupun sombong gitu. Langsung jadi pertanyaan, pernah saya ditanya murid saya, Pak, kalau awalnya rambutnya saya gini Pak, kemudian buta Pak, ini Pak dari sini. Ini budaknya hitungan wajah apa hitungan kepala? Hitungan wajah apa hitungan kepala? Nah hitungan wajah berarti basuh wajah sama itu ini. Itu ada satu cerdas itu hitungan kepala. Jadi dijawab gimana? Ya tetap, apa wajah itu ya seperti biasanya. Adapun itu buta kan itu urusan anyar. Nah, tetap asli ini dihubungi kepala. Ini nggak populasi ini. Jadi itu musab kepala sah banyak yang ajar. Kemudian setelah kepala adalah kaki. Ini kita bahas yang wajib-wajib dulu. Adapun telinga ini hukumnya sunnah. Sunnah telinga. Biasanya dilakukan setelah musab kepala. Bedanya basuh dengan musab harus tahu. Kalau wajah basuh, tangan basuh. Kalau sirah musab. Kalau basuh itu harus ada airnya, aliran air, namanya basuh. Ngambil air, ini kan. Kalau musab itu enggak, musab itu ini, musab airnya, air digital, terus. Nah, ini kan tidak ada air, tapi ada bahasanya. Bisa kan? Musab, namanya musab. Itu bedanya musab. Basuh harus ada airnya. Kalau musab enggak, pokok bahasanya cukup, dicet.
Nah, termasuk ngusap telinga. Ngusap telinga itu tidak harus kemudian ambil air kopior gini ya, ambil air kopior tidak. Jadi jenengan tangannya diizinkan masukkan dan basah. Dan ini harus air baru, maksudnya basahan baru. Kadang ada sebagian orang gini ngusap siram, ya, terus mari langsung gini. Jadi kira ini sirah, gak sah. Nah, maksudnya gak sahnya untuk telinganya, ya. Nanti kalau telinga, nah, ambil lagi, nah, ini ambil lagi, ya, dengan air yang baru. Itu kalau telinga. Tapi itu hukumnya sunnah. Seandainya jenengan tidak ngusap telinga, hukumnya tetap sah. Kemudian yang kelima adalah basuh kaki. Basuh kaki itu, maaf, ya, jadi mulai dari ujung kaki sampai ke atasnya mata kaki, maaf nih. Jadi sampai ke sini. Ini kewajibannya. Ya harus sampai ke sini. Jadi kalau jenengan wudhunya itu sampai sini, kok mata kakinya ini tidak terbasuh, tidak sah. Kadang ini kebiasaannya sebagian orang santri lah, kalau sering semprot santri. Niku lek napa jedinge mboten cipuke. Ini di tangan, cepet, ini kira-kira tok, itu betul sampai pergi. Nah ini mboten sah. Harus di atasnya mata kaki. Mata kalau itu ditelujur gitu ya. Nah ini kita mboten sah. Nah terus kaki itu kadang-kadang ada kotorannya harus dibersihkan. Nih, nek wong elmu misal napa niku kaki apa jari-jarinya dempet-dempet kan niku lek iso diganti. Itu dia. Nah, terus kalau ada pecah-pecahnya misal ini harus dibasahi. Kemudian kalau pakai ali-ali. Nah, kadang ali-ali kaki ada juga apa ali-ali itu? Cincin, selop nih. Jadi kalau kiranya itu masih bisa gerak, nah itu ya gerakkan, diputar supaya airnya masuk. Jadi kalau bisa digerakkan. Jadi kalau yakin masuk, ini digerakkan. Wah, bisa itu ada seloknya. Kalau seloknya banyak, ya diputar semua. Kayak tesi gitu, seloknya ada. Gitu, sakit dicopoki. Jadi itu masalah. Terus al-roji kadang apa? Jam tangan gitu. Jam tangan kadang kan ada yang nggak dicopot, kadang yang tahan air ini. Jadi gerakkan aja. Pokoknya sekiranya masuk air itu. Yang keenam harus urut. Nah, jadi tertib. Apa urutnya? Ya wajah, kemudian tangan, kemudian kepala dan kaki. Diwali-wali tidak sah. Wajah langsung kepala, terus tangan, tidak sah. Harus urut wajah, tangan, kepala, kaki. Nah bersamaan tidak sah. Umpamanya gini ngerti. Jadi ada yang basuh wajah, umpamanya gini. Pak tua umpamanya istrinya kan loro misalnya. Jadi bahwa basuh wajah diri, istrinya bantu wajah tangan, dan kaki. Umpama istrinya papa dibasuh semuanya bersamaan, sah apa enggak sah, karena tidak ada tertib, tidak urutan. Kecuali masuk nyelam menjuru bayi. Umpamanya dengan kolam yang besar atau jadi kompeti, dengan kaki basuh malas, nyemplung aja jadi. Kenapa jadi bagus? Masuk ini. Terus niat wudhu, niat insun wudhu, sah ini sudah. Tidak usah gini dalam jeding, tidak usah gini. Cukup niat insun wudhu, sah ini sudah. Enak kan gini, langsung praktek. Gini tidak ngerti banyu angel. Tapi seandainya itu mungkin aja kan terjadi. Umpamanya jenengan namanya itu tepat, terus selo kambang dan kolam renang, misalnya atau teng laut, misal mau dibikin wudhu, masuk niatin wudhu, tidak usah gitu niatan, usah gitu. Masuk saja. Kadang diselang nih, nonton telinga kadang jalannya kumur-kumur. Dia mau termasuk tidak membatalkan tapi tidak bagus. Tidak membatalkan tapi tidak bagus. Jadi itu caranya wudhu. 6 perkara itu harus diperhatikan.
Sekarang saya ingin Pak Toha untuk praktek. Bisa? Insya Allah. Coba. Gubernur. Kamar susira ini sekarang apa nih? Jam ini. Aku tuh bega deh langsung ya. Praktek. Langsung lebu ya. Ya betul lebu ini. Harus air banyak ya. Itu sudah ada banyak. Jadi gini. Ini namanya persiapan basuh harus ada airnya. Ini ya. Dan nanti pada saat basuh wajahnya, ini cukup satu kali. Ini sah. Jadi kalau ingin diulangi atau jenengan belum mantap tadi bisa ditambahi lagi. Nah itu. Jadi ini atas ini sah. Harus basah. Pas ini. Ini. Nah, itu. Jadi ini wajah. Jadi wudhu itu udah harus banyak. Apa namanya? Khususnya sekarang yang pada pengiritan air. Bukan. Harus ada pengiritan air. Itu. Kemudian kalau air sedikit ini sedikit ya. Kalau jenengan ini langsung diginikan bisa. Tapi kalau disorkan gini bisa agak boros, Ada cara yang kiri, Ini agak boros. Kalau ingin irit, caranya gini. Setelah basuh wajah, berarti urutannya basuh apa? Tangan. Berarti tangan ini memiliki hadasnya wajah sudah hilang. Tinggal kita menghilangkan hadas tangan sekarang. Maka caranya, kalau ingin basuh yang tangan kanan dulu, maka kiri ini jadi cipuk. Jadi kan harus niat jadi cipuk. Ini, jadi tidak niat basuh tangan kiri. Ya, jadi niat ini jadi cipuk saja. Jadi walaupun ini nanti basah, itu hanya sekedar bekas jadi cipuknya air. Seperti gini. Ini bisa cukup. Jadi ini walaupun basah tapi belum hilang hadasnya. Ya, karena hadis niatnya hanya sekedar sebagai cipuk alat. Kemudian, kalau ini untuk yang kedua kali, yang kiri, apa ini perlu niat jadi cipuk lagi? Tidak perlu sudah, karena sudah hilang hadasnya. Paham? Apa sih pentingnya niat jadi cipuk? Gini, kalau jenengan tidak niat jadi cipuk tadi ini, tidak niat jadi cipuk nih, disiram gini, ini nanti langsung ini untuk menghilangkan hadas tangan berarti. Nah, air yang sedikit ini yang sudah digunakan untuk membasuh ini, kalau tidak air cipuk, ini tidak bisa disebut suci. Ini disebut dengan air mustamal. Mustamal apa? Air bekas. Bekas mensucikan yang ini, sehingga tidak bisa. Kalau ingin jadi apa namanya bisa dibuat suci, untuk yang pertama nih, ini harus niat jadi cipuk dulu, dan dikenyas, diratakan. Ya, jadi niatnya jadi cipuk. Walaupun menurut sebagian ulama tidak harus kemudian niat jadi cipuk, menurut sebagian ulama, tapi kita menghati-hatinya. Nah, ini cara ini. Kemudian yang kedua, nggak usah niat jadi cipuk karena hadasnya sudah hilang ini. Jadi tidak ada pengaruhnya terhadap air. Tinggal ini dikatakan basuh. Ini basuh kenapa? Karena ada wujud airnya, dialirkan. Kalau ngusap, nah ini tinggal tangan sudah selesai. Kemudian ngusap. Ngusap itu ini ada air yang mengalir, tapi ada basahannya. Ini namanya ngusap. Nah, tapi seandainya kepalanya diginikan misal, dikucur, disiram, ini tidak apa-apa, sah. Tapi minimal
bisa. Nah, jenengan panas gojok ini bulan keragi biasa. Biasa kan ingin panas-panas di perjalanan ya, gojok nih, biasa mawon. Nah itu, ya. Jadi kewajibannya minimal ngusap. Setelah ngusap wajah, ngusap sirah, kaki. Sudah selesai kan? Dia ngusap, tinggal kaki. Kaki ya gitu. Tadi tinggal misal ini. Wudhu itu kalau di Arab biasanya di tempat wudhuan itu ada tempat duduknya. Biasanya wudhu itu duduk, tidak berdiri. Gitu. Jadi ya gitu. Ini bisa dengan tadi. Kalau kurang ya dia tambahin. Cuma saya mungkin. Pokoknya ini harus bahasa sini. Di bahasa Mekah, waktu tempat duduk ya. Macet lari. Tapi kula mboten duduk. Betul duduk. Mari saya bantu dia. Kebiasaan aja. Jadi nggak. Pun ini irit. Kalau itu gitu. Jadi asalnya gini, kalau di Indonesia wudhu dengan air banyak itu tidak terlalu masalah. Maksudnya bukan tidak terlalu masalah, tidak dianggap masalah di wong sini. Walaupun secara fikih itu tidak boleh banyak-banyak sebenarnya wudhu. Harus irit. Ya, gitu. Nah, tapi nang Arab jenengan sulit air, wudhu itu biasa itu pas wakil dia mau tenang nang Arab itu. Itu daerah-daerah sulit air. Nah, makanya cara wudhu ini harus perhatikan. Dan mungkin tidak hanya di Arab, jenengan mungkin di perjalanan, nggak jadi, pingin sholat, atau di daerah itu sulit air, nemu nih bawa aqua jenengan, ya sulit dengan aqua itu, ini dengan air aqua. Jadi bahkan kalau kita wudhunya bisa irit, air segini kan sudah bisa cukup. Kalau bisa. Jadi kalau caranya tadi itu bisa, air beberapa aqua ini sudah cukup. Tapi kalau udah biasa ya glojono ya kurang ya wajar toh. Iya. Sabutan terlalu tapi kalau biasa bisa patuh lagi. Nah, coba patuh sekarang praktek. Oke. Semua. Tahu. Oh, ya. Apa dulu teman apa? Lebih kan ke sini. Karena pemerintah ke laut semua. Ayo bunyi. Sudah saya yang masak. Ayo bunyi. Di area aing repot. Jadi kudu tahu jaran aing seperti Ini harus sampai ini. kritis dia ya. Mau benar guna. Mandi kudu sekali ya. Jenggot itu. Oh, salah. Brengos ya. Tekan remotan. Jadi ini harus seperti ini ya, ini harus basah. Ini basah. Terus ini masuk ke bawah juga basah. Maaf. Terus ini maaf. Ya telinga ini harus basah. Terus ini juga basah. Disah monggo tangan. Seperti tadi ya. Ya tadi. Santai. Kalau nggak nutut dia lagi. Tangan bawah ya bawah.
cincin lagi. Cincin. Ambil masih jadi gen gue aja. Iya. Kan telokan. Terus kepala. Jadi yang di atas gitu. Terus kaki. Amin amin. Kalau macam dia lawan. Amin melewati mata kaki. Amin melewati mata kaki. Itu di wajah dari awal kali. Kita harus niat ya. Iya, niat insur wudhu gitu aja. Saya niat wudhu cukup sudah. Tidak harus tambahin rofil hadatul asghari fardhulillahi ta'ala. Nanti tak usah dipakai. Namanya Yang doa yang itu nanti dipakai. dipakai di lesan sebelumnya saja. Oh sebelumnya. Sebelumnya saja. Jadi sunnah. Nah itu dari rofil hadatul asghari fardhulillahi ta'ala. Kemudian ambil air. Nah pada saat ini niat insur wudhu. Dalam hatinya. Wajib. Mungkin ada yang praktek lagi. Panan. Kan oh Pak Beri kus kangkat terus dulu. Oh Pak Beri. Oh Pak Beri. Karena bukan jemput teknis. Oh Pak Beri. Jemput kantel. Jemput kantel. Biasanya waktu sikil dhisik biasanya apa beri biasanya. Mungkin dia mau. Kantor. Ya apa? Kantor. Satu lagi geser kan bisa. Kantor. Jadi wudhu Pak Beri. Wudhu yang bagus memang dia pakai sendiri. Kalau ditulungi orang lain itu makruh. Soyo. Ditulungi orang lain itu makruh. Soyo. Jadi kan ditulungi apa? Wudhu sendiri. Coba. Saya kadang sebelum wudhu itu kita membasahi tangan dulu apa ya? Oh sunnah, itu sunnah ya. Jadi itu ini yang saya ajarkan adalah yang wajib-wajib. Yang wajib-wajib. Kalau memang sunnahnya awalnya dibasuh dulu, basuh. Ya mungkin kan ada kotor. Mungkin sebelum diusapkan wajahnya langsung khawatirnya kalau bumi langsung wajahnya kotor. Itu sunnahnya gitu. Ini yang kita ajarkan yang wajib-wajib. Kalau belajar. Biasanya kita jadi gentai gitu. Harus ada airnya. Oke. Harus ada airnya. Jadi kan langsung kepeknya kan tidak bisa ada bumi, harus ada airnya. Musa. Intinya harus tahu Musa ambil bahasa. Jenggot ya. Apa nih? Sukunya betul. Sisisan pun praktek. Mata kaki bulan ya, harus ada airnya Pak Beri. Tidak boleh dikutah dong. Dikutah itu dari musuh. Enggak bahaya tamu ke depan.
Atau ada yang mau praktek juga, monggo. Yang benar gemuk itu. Monggo. Ini maksudnya ini kalau di pondok, itu yang ditunggu-tunggu justru bimbingan langsung praktek, karena itu dapat sanad berarti. Itu namanya sanad musalsal. Jadinya langsung bagaimana praktek itu. Monggo mau ada praktek. Nomor kono, monggo. Ada kira. Ada kita lanjut ke najis. Apa ndak tahu wudu mana sebenarnya? Keras dikit. Apa? Oh iya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebelum setelah mensucikan hadas, kita itu perlu tahu juga ada yang namanya mensucikan najis. Ya, kalau hadas itu sesuatu yang tidak nampak. Jadi yang nampak itu penyebabnya, seperti kentut, kencing, itu namanya hadas. Kalau najis ya nampak. Najis itu apa? Najis itu sesuatu perkara yang menjijikkan dan dapat mencegah keabsahan sholat. Jadi kalau ada pada diri kita, sholat membawa itu tidak sah sholatnya. Nah, najis ini ada 3. Ada najis yang berat, ada najis yang ringan, ada najis yang sedang. Kalau bahasa Arabnya ada mughalladhah, ada mukhaffafah, ada mutawassithah. Jadi dikatakan berat, ringan dan sedangnya ini dipandang dari sisi cara mensucikannya. Najis yang berat itu berupa anjing, babi, dan yang berkaitan dengan anjing babi, liurnya, ya, bulunya, kotorannya, pokoknya berkaitan dengan anjing dan babi itu semuanya najis mughalladhah, najis berat. Jadi cara mensucikannya, karena dikatakan berat, cara mensucikannya adalah apa? Dibasuh 7 kali dengan air dan salah satunya dengan debu atau tanah. Nih, jadi berat karena harus melakukan 7 kali. Kemudian ada najis yang ringan. Najis yang ringan itu adalah air kencing. Nih, ingat air kencing bayi laki-laki. Jadi air kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi selainnya ASI, dan belum mencapai 2 tahun. Oke. Pak Toha minum air susu beli mau apa? Jadi syaratnya belum 2 tahun. Dan ini bayi laki-laki. Kalau bayi perempuan mulai lahir sudah mutawassithah, tidak mukhaffafah. Jadi perempuan itu najisnya mutawassithah, mulai sejak lahir. Jadi kenapa ya order deal-nya tidak sama? Kalau diteliti memang najisnya perempuan itu lebih bau daripada laki-laki. Ini keringetnya mawon mau itu karo mana gitu. Beda. Kalau ini biasa ngajar kalau itu di kampus Putri, di kampus Putra. Ini podo-podo ndak adus gitu. Mau ada mari dhuwur kan keringet tengah. Ambune iki ya podo-podo apok nanti mau itu nyengat. Itu apa? Wangi gila mana. Makanya orang lanang tidak pasti seneng wangi-wangi kan, tidak pakai apa. Rebus ya. Bikin rebus. Jadi kalau laki-laki bayi laki-laki mungkin mukhaffafah, tapi syaratnya belum mengkonsumsi selain ASI. Jadi kalau mentala belum
sebelum 2 tahun konsumsi gedang nggak? Boleh. Ampun. Nah, ya, kalau sudah konsumsi pisang dia mutawasito sudah. Ya. Mengkonsumsi pisang, terus mengkonsumsi teh, orang gitu. Iya sudah di mutawasito kalau gitu sih. Besar. Jadi Susu formula kalau itu masih dianggap susu yang asli, nggak masalah. Tapi kan pada kayak Indomie itu kan bukan susu itu kadang-kadang campuran sudah dengan pemanis-pemanis yang lain. Kalau yang manis-manis yang lain, kalau masih susu asli itu tidak. Tapi itu susunya sapi itu. Ada yang mengatakan pendapat ulama walaupun bukan susunya ibunya. Ada yang mengatakan gitu. Jadi air susu. Kemudian najisnya tadi belum laki-laki anaknya belum umur 2 tahun. Kalau sudah 2 tahun walaupun ASI ya tetap ya, najisnya mutawasito, tidak mukhafafah. Dan dikatakan ringan karena caranya gimana? Cukup dengan memercikkan air. Tapi setelah dihilangkan najisnya. Jadi gini, kalau najis tadi mugoladoh nih, kalau najis mugoladoh misal ada kotorannya misal di sini. Ini kotorannya misal. Ini harus dihilangkan dulu kotorannya. Air apa namanya bentuk najisnya dihilangkan dulu. Misal kencing ataupun apa diambil sama tisu atau sama serbet atau sama apa. Pokoknya jangan sama kertas undangan ya. Ini pesan saya. Biasa umum sembrono kertas undangan sering digambel telai lidi. Itu dosa. Kenapa? Karena dalam kertas undangan biasanya ada namanya Allah dengan menyebut nama Allah. Walaupun tidak tulisan Arab itu harus dihormati. Jangan sampai sekali-kali. Makanya kalau pesenan nggak nyebar undangan, ojo dari nangis sore lawang. Ada orangnya jangan ditaruh di bawahnya pintu. Nanti kalau orangnya buka keinjek ini dosa. Kalau sengaja bisa murtad. Kalau sengaja bisa murtad. Jadi jangan ditaruh di bawahnya. Jadi kalau tidak ada orangnya titipkan atau taruh di mana tempat yang terhormat. Jadi dibersihkan dulu dengan tisu atau dengan yang lain. Kalau sudah tidak ada bentuknya, baru disiram 7 kali tadi. Kalau masih ada telai, disiram dinajiskan. Termasuk mensucikan najisnya anak bayi. Ya, anak bayi. Itu kayak kencingnya bayi dikatakan mukhafafah. Cara mensucikannya dibersihkan dulu. Najisnya dibuang dulu. Dibuang sampai bersih, sampai tidak ada bekasnya. Bahasanya sampai jadi mukminya. Itu baru kemudian ambil air. Jadi ini misalnya ambil air ini, jadi dipercikan, ambil. Jadi tidak harus ambil 1 cipuk, siap-siap. Nah, mungkin di sini tidak pernah praktek karena di sini air lebih mungkin. Tapi mungkin suatu saat kalau tidak ada air, kate nyiram semuanya kan meneman. Diambil, dipercik. Tapi setelah ini yang menjadi sulit lagi, mercikkan itu harus rata juga. Wah ini. Lega rata itu tetap najis. Jadi mau gini, dia harus rata, diopel. Tapi kan bisa ada lebih iritnya kepada air. Tapi kalau nggak ada sabar yakin semua ini, saya subi ini semua rotol. Ini syaratnya apa lagi? Maksud pulang ya kan? Biasanya kitab mabadi, kitab-kitab fikih dasar itu keterangan cara mensucikan najis bugolaga kali mukhafafah. Ini tidak diterangkan harus bendanya dihilangkan dulu. Sehingga banyak orang menganggap walaupun orang lain itu disiram. Biasanya saya wonten keterangan menghilangkan bendanya dulu, padahal najis mutawasito tak. Padahal semuanya cara mensucikannya, baik najis mutawasito atau menggunakan caranya itu najisnya, airnya harus dibuang dulu. Jika dari sini kenapa niku safina, kenapa niku jadi rasul mak, mencipratan air pada izalati airnya. Izalati airnya maksudnya dia merubah status najis airnya menjadi najis Jadi najisnya harus dihilangkan dulu. Jadi bukan hanya sekedar najis mutawasito. Jadi caranya diambil kemudian dipercikkan secara merata. Najis mughaladzah sudah
yang berat. Najis mukhafafah yang ringan sudah. Kemudian najis mutawassithah. Nugolata tadi berupa babi dan anjing. Kalau mukhafafah berupa air kencingnya bayi laki-laki yang belum pernah mengkonsumsi selainnya air susu, kemudian belum mencapai umur 2 tahun. Nah sekarang mutawassithah apa? Kalau mutawassithah selainnya mugolata dan mukhafafah, berarti semuanya sudah. Jadi kotorannya manusia, kotorannya sapi, kotorannya kambing, ya, bangkai. Jadi termasuk bulunya kucing, itu protol, itu najis. Jadi kan mari kalau kucing kok bulunya kuat, nang sarungi jenengan ini tidak sah gesor. Bahwa bulunya kucing nggak banyak. Tapi hanya 1-2 dimaafkan. Tapi kalau banyak katakan kalau kucing si protolan bulunya, ini makan tidak ada sholat atau gendutan kalau kucingnya. Ini protol ini najis sebenarnya. Wah ini udah sah sholatnya. Termasuk sing najis malin apa? Arak itu di homer. Jadi bir. Jadi alkohol. Memabukkan dan cair. Kalau memabukkan dan cair itu hukumnya haram dikonsumsi tapi tidak najis. Semisal ganja, jobung, itu ya haram dikonsumsi tetap haram. Tapi seandainya dibawa sholat, ini sholatnya tidak najis, tidak batal, tetap sah. Tapi kalau yang berupa cairan disampaikan haram mengkonsumsinya, itu juga najis. Kalau sekarang minyak yang ada alkoholnya, ini dibahas sama para ulama, itu dimaafkan karena itu ada kebutuhan. Dan itu juga tidak banyak, hanya sebatas sebagai untuk bukan wangi alkohol, untuk membantu menyebabkan parfum itu. Saya pernah membahas ini di dalam beberapa majelis sampai dulu mendatangkan pakar masalah minyak ini. Jadi alkohol itu hanya butuh berapa persen saja, tidak sampai 2%, tidak sampai, hanya untuk menyebabkan kandungan. Tapi najis alkohol, tetap alkohol. Jadi kalau di parfum itu dimaafkan. Pernah Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki ditanyai masalah ini, masalah apakah parfum itu yang ada alkoholnya itu hukumnya najis. Beliau tidak jawab, tapi langsung minta parfum. Parfumnya yang ada alkoholnya langsung diambil, disemprotkan pada semua jamaah yang ada. Semprotkan ini. Jadi tidak jawab, jadi jamaahnya harus paham. Ya sudah apa gitu. Kalau alkohol untuk membersih luka, ya sama najis. Pokoknya alkohol itu ya najis. Kamu mabukkan ya? Enggak, maksudnya kalau untuk membersihkan luka. Iya najis, tetap kalau hukumnya najis. Tapi kalau nanti kemudian pertanyaannya apakah haram atau tidak menggunakannya, ya darurat namanya. Darurat. Orang aja tidak darurat, misal dengan menurut sebagian ulama, dengan keselak makan gedang goreng di patokan ada ikunya. Terus kanggo ngelancar kalau tidak ada minuman kecuali bir. Ini menurut sebagian ulama boleh minum dalam rangka pisang goreng tadi. Tapi harus mari ya terus terus jadi masalah. Dalam arti apa? Ini darurat, kondisi darurat. Jadi kalau melukai itu najis. Nanti pengaruhnya mungkin masalah sholatnya. Kalau masalah sholatnya mau diperban ada najisnya, ya sholat aja. Pada saat sakit itu sholat. Nanti kalau sudah sembuh, diulangi sholatnya. Terus fungsinya sholat yang awal tadi gimana? Kalau memang harus masih mengulangi, yang awal fungsinya adalah untuk menghilangkan kewajiban pada waktu sholat. Seandainya mati sudah tidak dituntut sholat. Nah, sembuh disuruh mengulangi lagi, terus dapat pahala lagi.
yang tadi dalam parah. Jadi ini khamr, arak ini najis. Terus lagi bangkai, semua bangkai najis kecuali dua. Bangkainya ikan dan bangkainya belalang. Bangkainya ikan dan belalang. Ikan apapun sudah yang ada di laut dan di sungai, pokoknya ikan itu mati pun tetap menjadi suci. Bahkan kata para ulama, seandainya di laut itu ada ikan berbentuk anjing, wis koyo anjing persis, kok napa niku jenenge mati itu ya suci dan halal. Dan halal. Kalau di laut itu bangkainya suci dan halal. Seandainya berbentuk anjing, bahkan bentuk ulo misalnya, ulo yang asli di laut, yang hidupnya aja di laut, itu pun juga hukumnya najis, suci dan halal. Nah, gitu. Jadi karena hadisnya kan jadi jelas bahwa air laut itu suci airnya dan halal bangkainya, semuanya di laut. Kemudian najis lagi yang perlu diperhatikan, ya darah najis, sehingga jangan pernah mengkonsumsi darah. Najis dan halal. Ini darah. Tadi belalang, belalang betul najis. Tapi ingat-ingat lagi, bahasanya belalang, jangan ditafsirkan serangga. Nah, ini kadang orang ini nafsirnya serangga, sehingga kecoa-kecoa itu dianggap tidak najis. Jangan, ini masalahnya gini, yang bangkai dua bangkai ini ikan dan belalang bukan hanya masalah tidak najis tapi halal. Jadi belalang itu halal dimakan. Nah, jenengan belalang ditafsirkan serangga, kecoa halal. Nah, dibilang orang kecoa, terus apa? Larang-larang halal, padahal larang itu tidak boleh dikonsumsi. Itu haram hukumnya. Dan itu najis kalau mati. Lala juga ini laler gitu. Jadi kalau bangkainya ya itu tidak boleh dikonsumsi, kok pay laler gitu. Ngono enak. Panggam begitu gawe iki. Kayak laler panggam begitu. Jadi tawon tidak boleh. Walaupun masih kecil, masih bayi juga begini. Tulu. Nggih, tidak boleh. Walaupun masih bentuk itu belatungnya seperti belatung gitu, tidak boleh. Tidak boleh. Ular. Itu kalau mati ya najis, terus tidak boleh dikonsumsi. Jadi belalang dan ikan tawon. Belalang, pokoknya jenisnya belalang itu halal dikonsumsi. Serangga, pokoknya semua serangga yang najis. Kalau jadi bangkai, kalau tidak jadi bangkai ya tidak apa-apa. Jangkrik termasuk itu najis kalau mati. Rendah ya tidak apa-apa. Misal jangan nyangkut jangkrik sholat, ya sama pokoknya gak mati loh, pokoknya gak mati. Sah. Saya itu protolan nih. Protolan ini najis. Cicak ya. Biasanya ekornya Najis kalau ini. Yang pokoknya gini, yang protolan ini hayawan hidup, yang halal dimakan ketika mati itu najis. Contoh ya, pitik ini kan dibelek kan halal. Bulu ini dicabut kali jenengan ini suci. Wedhus itu kan halal. Bulu ini protol, jenengan mari ke kandang kan. Pokoknya dalam selai loh, nggih. Pokoknya dalam selai. Pokoknya dalam. Betul tahu. Nggih, pokoknya ada mampu dalam, ada mampu persin gitu loh. Pokoknya bulu ini wedhus protol, mari jenengan. Ini betul apa? Karena najis, karena hayawannya halal. Tapi lah wis coklat. Sampai tidak karuan gowon iya najis. Najis itu karena bulu nih, tapi karena pesinya di wow nih. Aku tahu sapi juga nggak apa-apa. Nah, ini pokoknya hayawan yang halal dimakan, bagian bulunya yang protol ini hukumnya suci.
Tapi menurut saya sebatas bulu loh ini, batas bulu. Nah, pamane iki, patokan duwe pitik, kok pingin apa jenenge lalu pitik ditugel tukang itu situ misal. Tukang itu situ. Tukangnya situ kan digoreng. Kalau bendari, pengiritan. Kemana jenenge tugel mana? Dan tidak dibeleh. Ini gimana ya? Ini najis ini batang ini. Maksud ini. Jadi gimana? Nah, insya Allah kan sapi kalau sikile paling nggak mati paling ini. Paling nggak mati. Ngoten. Mau pengiritan nih, itu berterasa. Lek bulu nih, ini masalah najis. Kata nih, lek nih, saya kotorannya kuping, bikin najis betul betul. Kotorannya kuping ini gak najis. Terus liur najis apa enggak? Dilihat liurnya. Kalau liurnya itu berasal dari perut, najis. Kalau liur yang berasal dari kelenjar ludah, najis. Maksudnya bi, umpama patokan turun gitu. Nyumber. Hujan misalnya. Tes. Kalau itu tidur dalam keadaan duduk gini, yakin yang keluar itu pasti liur di kelenjar ludah. Ini betul najis. Betul najis. Tapi umpama patokan turunnya nyungsang. Ngomongnya, ngelakoni kesaktian misalnya, dan dari sorge. Wiritan tapi ede gitu, kesirap, kok hilang? Nah ini dipastikan biasanya teko wetenge gitu. Terus ciri-ciri nih gini, dari perut dan dari ludah gimana? Biasanya kalau dari perut itu warnanya agak kuning-kuningan. Ya sebenarnya kan jadi kuning-kuning itu kan, tapi berupa cairan gitu. Baunya ya seperti kotoran yang keluar itu. Gitu. Tapi kalau dari ludah biasanya bening, ya baunya corok busuk ya busuk biasa, tidak sampai busuk seperti yang kotoran belakang itu. Itu ciri-ciri. Jadi air liur. Jadi jangan dipastikan ke apa? Mudah-mudahan nuduh liur najis betul. Itu perinciannya atau para ulama itu. Terus termasuk najis malih ingus dan najis. Ingus dan najis termasuk riak. Apa kerak itu riak dan najis, kecuali riak yang keluar dari perut misal. Nah, makanya ulama akhirnya berdebat ya, kalau itu riak itu teko weteng apa teko dada. Sebagian ulama ngomong itu teko weteng, sebagian ulama ngomong dada. Tapi mayoritas ulama mengatakan dada. Dari dada dan najis, dari perut najis, utah najis, utah najis. Nah ini penting diketahui. Maksudnya gini, jenengan kalau setelah muntah, mulutnya berarti najis. Kalau mau minum, ini sucikan dulu mulutnya. Umur baru minum. Tapi kita tuh tidak boleh minum sesuatu yang ada najisnya. Kalau jenengan langsung minum, ada najisnya, itu haram. Sakit biasanya kan mutah-mutah nih. Badi minum dikumuri dulu buat. Dibuang sejari baru minum. Biasanya ini orang yang diuji ini orang sakit gusi berdarah, gampang berdarah. Tapi kalau berdarah terus susah tapi minum ya itu dimakfu. Kalau berdarah terus susah dimakfu. Tapi kalau sebisa mungkin dicucikan mulutnya. Terus kalau najis, wali terasi ini najis apa enggak? Nah, kita juga perlu jauh ini terasi, jijik, iwan itu campur sakit, telek-telek. Kalau takut terasi hukumnya berikut bingung aja. Mesti saya jawab, hukumnya terasi enak. Kadang ngomongin najis di goyang terasi, ketika ngomongin najis di malah telek. Paman sini, nggih wonten rencang kula nuntut lek terasi ku najis. Wah, aku tak takon terasi dari bawa teri, sapa kate menek diteri sak truk. Lek panen teri sak truk sapa sing beda. Nggih betul bawa teri. Misalkan air laut lah. Nggih. Nah, makanya ulama akhirnya beda pendapat masalah itu. Karena sebagai ulama, sebagai ulama, wonten berpendapat semua yang ada di laut, hewan-hewan itu, kalau sudah bagainya dikatakan suci, itu termasuk semua kotorannya sudah suci. Nanti saat telai-telai
suci betul gitu. Berarti hampir ngawas berarti. Ya, Hampir ngawas sing dapat rasi. Unggal pendapat tinggi gitu. Makanya pola makan terasi juga memang pendapat tinggi bon. Pendapat tinggi sih mengatakan semua kotorannya itu suci. Nah, dari sebagian ulama, lek iwak cili dimakfu, lek iwak gede, paus, tomung, sing, itu tidak dimakfu, tidak dimaafkan maksudnya. Nah, lek terasi kan termasuk suci. Lek iya sadit sering jauh kan. Terasi itu dimakfu kalau dikonsumsi, tapi kalau buat sholat bukan dimakfu. Dengan arti biar jangan mangan terasi betul apa-apa, tapi lek kate sholat kumur disi. Nggak sering digabungkan kiai ulo. Jadi lek mam terasi betul apa-apa, tapi kok lek kate sholat, itu kumur sih. Artinya sholat, ada tidak mampu terasi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Itu keterangannya tentang masalah najis. Insya Allah prakteknya minggu depan mau pertemuan mengadakan. Insya Allah bulan depan. Ini ada yang tanyakan? Bersihkan sesuatu Kotoran belek. Oh telek. Atau kotoran ini. Oke. Oke. Oke, belum saya terangkan. Kalau prakteknya minggu depan, sekarang teorinya. Jadi kalau mensucikan najis mutawasit atau telek ini caranya gini. Ini perlu tahu. Telek ini diambil. Telek ini diambil, dibersihin tisu, sama tisu atau sama gumbal. Sama tisu atau sama gumbal dibersihin sampai tidak ada bentuknya, tidak ada baunya. Jangan sampai ada sisa-sisanya. Terus kalau sudah bersih, baunya tidak ada, bentuknya tidak ada, rasanya tidak ada, tapi apa perlu dirasakan? Kata Syekh Nawawi, kalau sudah diyakini kira-kiranya tidak ada rasanya, boleh coba dirasa-rasa. Tapi hanya untuk membuktikan, betul. Tapi jelas-jelas soal telek tidak perlu rasain. Ini sudah. Jadi kalau mau ini dibersihkan dulu. Nah, kalau kiranya dibersihkan pakai tisu, pakai sepet atau yang lain sudah bersih, ya, sudah bersih nih, baru ambilkan siram, suci. Jadi harus ada air yang disiramkan. Tidak cukup pakai gombal yang dibasahi. Ini yang sering salah. Kadang orang ngomongin dari zat diambilkan pengepel yang ada bahasanya nih. Jadi pengepel basah disokong. Ini tidak suci. Harus diambilkan air, siramkan. Karena syaratnya harus mengalirkan air. Lek gombal basah itu kan tidak ada aliran air. Itu tidak boleh. Dan kalau najis, ini bahaya sholatnya nanti. Misal ada di rumah jenengan, malu jenengan bagi sholat, misal nggak sandalan, itu berangkat mau sholat najis, apa itu sholat? Ini harus hati-hati. Jadi kalau telek sekali lagi diambil, bersihkan, kemudian kalau sudah ada, baru bersihkan. Makanya baru dicek. Nah kalau umpamanya diambil bersih, kok masih ada baunya? Dibus kosok pancet bau. Ini gimana? Ambil sabun dulu. Minta bantuan sabun, digosok, ambil air sedikit ya digosok. Ya, kemudian dibersihkan lagi sama tisu. Bersihkan lagi sama tisu. Ya, dikurang sudah bersih, tidak ada bekas sabunnya, tidak ada apa. Baunya yang awalnya tidak enak sudah hilang. Nah, kalau sudah posisi bersih ini, ambilkan air lagi satu ibu siram. Tidak boleh pakai basahan kain dibasahi kalau pelan tidak boleh. Yang penting ada air mengalir gitu. Harus ada air, diambilkan air. Nah, airnya ini suci walaupun bekas mensucikan najis. Karena najisnya sudah hukumnya dimakfu Tinggal mengeringkan. tinggal bersih sudah diambilkan kain yang bersih untuk dilihatkan. Nah, ini cara mensucikan najis. Seandainya ada telek itu bolehnya dibersihkan dulu, tapi udah bersih diambilkan air sedikit gitu. Setelah itu dikeringkan. Terus dikeringkan diambil lagi. Terus ya berikan air. Ini tidak apa-apa. Jadi kalau intinya kain yang
yang basah bukan menjadi finish, tapi hanya sebagai cara pembersih wasilah ya, perantara untuk membersihkan sisa-sisa kotoran. Finishnya kalau sudah bersih, kering, panggil siram. Ini yang kurang banyak. Untuk ukuran airnya apa harus seberapa? Pokoknya sekiranya telah melewati najis yang ada. Kalau najis sedikit, diambilnya sedikit, cus, gitu. Cukup, cus, tinggal sedikit dengan yang kalau pesan ke masjid, ini terangkan di kitab Yesus termasuk kalau di masjid dan musola ada najis segera disediakan wajib. Maksudnya botol. Ngeri. Walau tempat terus. Kalau orang dino bersih suci langsung itu dibersihkan. Jangan tahu sekarang caranya kan. Jadi tidak harus dipel, misal najisnya di sini tidak harus dipel sama musola, boten diambil najisnya dikosok, siram, selesai. Airnya itu Suci. suci. Karena kan sudah tidak ada bentuknya lagi kan, nah, itu suci. Tinggal bersihkan. Baunya juga sudah nggak ada. Yang banyak biasanya kotorannya cicak, kecil-kecil banyak sih. Itu manusia kita itu. Tidak dimaafkan berarti itu. Kalau bilang dimaafkan, iya. Ada sebagian ulama mengatakan itu kalau diberitahu dari dimaafkan. Tapi tetap harus dibersihkan. Baik. Dalam arti gini, kalau saya lebih ikut yang kalau nggak bisa, kalau masih mungkin dihindari, saya lebih ikut pendapat yang tidak dimaafkan. Kalau masih mungkin ya. Jadi ada Masjidil Haram, kadang-kadang itu Madinah itu kan kata goro. Wah, itu kan masih itu nonton lain. Nonton. Lalu kalau sholat piye jadi kan pokoknya bersajadah, mana nonton telai, pokoknya jadi kan tidak niat nonton telai, kok pas kena telai ini mampu. Karena memang sulit dihindari. Tapi kalau sengaja nonton telai jadi kan menuju telai. Ini betul dimampu ya. Makanya itu lagi mulai bisa dihindari. Sambung nih. Misalnya luka nih, badannya luka, terus tidak boleh kena air itu. Itu untuk wudhunya. Iya. Itu nanti masuk pada sholat yang kena perban. Kalau di perban, di perban. Ya, ini bekas saya. Ini gara-gara nggak nurut ke dokter. Saya pernah luka. Dengan dokter tidak boleh kena air katanya, tapi saya malas tayamum. Akhirnya ya sudah, kopiok aja sudah ini. Akhirnya jadi luka. Kata dokter ini kalau kena air bekas mas. Akhirnya ya saya tidak nurut pada dokter, pegang tayamum. Nah, jadi kalau sebenarnya harus tayamum kalau ingin kesehatannya terjaga. Tayamumnya gimana? Sudah saya terangkan kapan hari. Ya, misal wudhu nih. Nah ini lukanya kan di sini. Makanya wudhu biasa, wajahnya diwudhu biasa. Untuk kemudian tangan dia basuh, yang sehat dibasuh, termasuk ini yang sehat dibasuh. Nah nanti untuk yang ada perbannya ini diusap, diambilkan air diusap, perbannya diusap di atas. Usap. Setelah itu tayamum. Jadi sebelum usap sirah, tayamum dulu. Gimana tayamumnya? Seperti biasa, bukan kemudian ambil debu cukup diusap ini enggak. Ya tayamum biasa. Sempurna. Apa? Ya tayamum sempurna. Tayamum sempurna. Ya. Ini selesai. Kalau belum rata ya tambah lagi. Misal. Ya. Kemudian kamu. Ya. Nah, setelah selesai baru ngusap sirah. Jadi tayamum ini sebagai ganti dari bagian anggota wudhu yang tidak bisa dibasuh. Ini yang disebut di dalam kitab namanya Sohibul Jabir, Ashabul Jabair. Jadi orang yang memiliki perban. Kalau ini praktek nih, waktu kalau tengkaring, kalau pernah sakit, itu diimpus ini, perban. Ya sudah, saya praktekkan gitu. Jadi semua wudhu dulu wajahnya secara sempurna. Nah, kemudian setelah wajah sempurna, saya basuh yang sehat. Yang sehat saya basuh. Kemudian yang sakit ini perbannya diambil diusap. Setelah diusap kita tayamum, ambil debu
Tapi di Masjid Tarim itu disediakan debunya, memang ada debunya disediakan di bawah tayamum. Ya, tayamum sebagaimana biasa itu, kemudian lanjut sudah sabsira, dia basuh kaki. Nah, ada sebagian orang gaya cara dewi, tayamum sudah dimaksud ada gaya debu, kinane itu sampai debu nih, bukan tayamum, tidak ada yang seperti itu. Tayamum ya tayamum sempurna. Darahnya itu Gus, darahnya ada di dalam lanjutannya. Gimana? Luka di sini di kaki yang kita wudhu ya. Tapi kalau sholat itu dibersihkan dulu terus diperban, itu walaupun keluar darahnya tidak apa-apa. Masalah. Kalau bukan anggota wudhu tidak perlu tayamum. Itu Ya, masalah untuk sholatnya najisnya. tetap Masalah najisnya. Jadi, masalah najisnya. Nanti kalau memang itu apa nih darurat ya salah sholat ada najisnya. Kalau suatu saat sembuh bisa dikodok. Sama gitu. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga ini bisa bermanfaat. Insya Allah prakteknya pertemuan bulan depan kita akan tunjukkan praktek itu, dan monggo panjenengan siapkan kalau ingin langsung praktek. Betul polisi katakan Nabi nikman nisa ansor. Sebagus-bagusnya wanita itu adalah wanita ansor. Kenapa? Wanita ansor itu masalah urusan ilmu takkan tekan diri betul isi. Sampai katakan Nabi sebagus-bagusnya wanita ansor. Takut ilmu. Nah ini tutur no di kita ini wong lanang harus sampai kalah karo wong wedok. Lek wong wedok semangat ngaji yo monggo wong lanang semangat ngaji. Utamane dengan monggo praktek niku terus nanti dadi iling. Nah niku lah yakin Pak Tuhan iki nang kaki iling, nek ada wudu iling iki bimbing kayak gitu. Mantap karena ngerasakan sendiri. Nah tapi bimbingan ini khusus ubudiyah itu ini masalah namun ibu bimbingan bab nikah, itu aku akan itu. Selanjutnya ada dibimbing. Alhamdulillahirobbilalamin. Hukum manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suman. Allahumma ya Allah jenengan dadosaken majlis kita barokah, majlis kita penuh rahmat. Allahumma ya Allah bi barakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ij'al hadhil qaryah qaryatan thayyibatan wa anta ghafur. Ya Allah kalian barokai Nabi panjenengan dadosaken dusun iki besok ingkang sae ingkang penuh ampunan panjenengan. Allahumma ya Allah bi barakati auliya Ibrahim ya Allah atina ulama nafi'ah atina ulama barakah atina khairul karimah. Ya Allah kalian barokai ulama-ulama wali sama ketentayu dengan panjenengan sedanten sing wonten majlis iki ilmu ingkang manfaat ingkang barokah ilmu ingkang saged nyemangati kita ibadah dumateng Gusti. Allahumma ya Allah barakati auliya itu ya Allah yassir lana fi jami'i umurina yassir lana fi rizqina a'tina rizqan wasi'an halalan thayyiban wa khairan. Ya Allah kalian barokai wali songo dengan permudah semua urusan kita, utamanya urusan rezeki dengan paling rezeki ingkang kalawon. Allahumma ya Allah iskina wisan mari'an nafi'an wa dharin ajilan wa ajilin. Ya Allah dengan paling pulau sedanten masyarakat Kaitalan udan ingkang sae dengan paling udan ingkang lebat, udan ingkang manfaati boten bahayani, dengan paling udan ingkang segera boten tertunda. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. Allahumma sur muslimin fi Palestina. Allahumma sur muslimin fi Palestina. Allahumma sur muslimin fi Palestina. Ya Allah dengan tulungi kaum muslimin semua tentang Palestina dengan menangakan saking serangan yang kafir ya Rabb. Allahumma ja'al hadha du'a sadatan lana indaka ya Rabb. Ya Allah dengan kedesakan doa niki sebagai saksi menawi kula wonten kepedulian dumateng kaum muslimin mangke ingat sami panjenengan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin nabiyyi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.